Pada suatu hari, ketika Aladin bermain seperti biasa dengan sekelompok anak-anak jalanan, ada seorang asing yang sedang lewat, berhenti untuk memperhatikannya. Orang asing ini adalah seorang tukang sihir terkenal dari sebuah negeri, yakni Afrika. Orang ini telah tiba dari Afrika 2 hari sebelumnya. Dengan cerdik, dia bertanya-tanya tentang keluarga Aladin, siapa dia, dan apa kesukaannya. Ketika dia telah mengetahui semua data tentang anak itu, dia dekati anak muda itu dan sambil mengajaknya menjauh beberapa langkah dari kawan-kawannya. Ia bertanya, "Nak, bukankah ayahmu bernama Mustafa si penjahit?" Aladin menjawab, "Ya Tuan, tapi dia telah meninggal lama sekali." Mendengar kata-kata itu, tukang sihir Afrika itu merangkul leher Aladin, memeluknya dan menciuminya berkali-kali, mengeluh dan berurai air mata. Aladin yang melihat air matanya bertanya-tanya padanya, mengapa dia menangis. Tukang sihir Afrika itu berseru, "Sayang sekali anakku, bagaimana aku dapat memenahannya? Aku pamanmu dan ayahmu adalah kakak yang baik. Aku telah berkelana ke luar negeri selama bertahun-tahun. Baru saja aku pulang, tapi kau memberitahuku bahwa ayahmu telah meninggal. Aku sangat sedih sekali ya." Lalu sambil meletakkan tangannya di dompetnya, dia bertanya pada Aladin, "Di mana ibunya tinggal?" Dan begitu Aladin memberitahunya, dia memberinya segenggam uang receh ya, sambil berkata, "Nak, pergilah temui ibumu, sampaikan salamku, dan katakan padanya, jika waktuku cukup, aku akan datang untuk menjenguknya besok." Begitu tukang sihir Afrika meninggalkan Aladin yang baru saja dijumpainya, Aladin pun berlari menemui ibunya dengan sangat gembira karena uang yang baru saja diberikan kepadanya. Di rumah, dia berkata pada ibunya, "Ibu, tolong katakan, apakah aku punya paman?" Ibunya menjawab, "Tidak, Nak. Kau tidak punya paman dari pihak ibumu maupun dari pihak ayahmu." Aladin berkata, "Tapi aku baru saja bertemu seorang laki-laki yang mengatakan dirinya pamanku dari pihak ayah dan meyakinkanku bahwa dia adiknya. Dia bahkan memelukku dan menangis ketika aku katakan padanya bahwa ayah sudah meninggal." Dia menambahkan sambil menunjukkan pada ibunya uang yang telah diterimanya. "Untuk membuktikan bahwa aku tidak membohongimu, Ibu, inilah yang diberikannya padaku. Dia juga menyuruhku untuk menyampaikan salam padamu, dan besok jika dia punya waktu, dia akan datang sendiri mengunjungimu." Ibunya berkata, "Nak, benar, ayahmu punya seorang adik, tapi dia telah meninggal lama sekali, dan aku tidak pernah mendengarnya mengatakan bahwa dia punya saudara lain." Mereka tidak membicarakan lagi tentang tukang sihir Afrika itu. Pada hari berikutnya, tukang sihir Afrika itu mendekati Aladin untuk kedua kalinya. Saat itu, Aladin sedang bermain di bagian lain kota dengan beberapa anak lain. Dia memeluknya seperti yang dilakukannya pada hari sebelumnya, dan sambil meletakkan 2 keping emas ke tangannya, dia berkata padanya, "Nak, bawalah uang ini kepada ibumu. Katakan padanya bahwa aku akan datang mengunjunginya malam ini, dan minta dia memberi sesuatu untuk makan malam agar kita dapat makan bersama. Tapi pertama-tama katakan padamu di mana rumahnya."
Aladin mengatakan letak rumahnya pada tukang sihir Afrika itu. Aladin membawa kedua keping emas itu kepada ibunya. Dan ketika dia mengatakan padanya tentang keinginan pamannya, wanita itu pergi sesuai permintaannya dan kembali dengan persediaan yang cukup banyak. Dan karena dia tidak punya piring, dia pergi untuk meminjamnya dari tetangga. Dia melewatkan sepanjang hari itu menyiapkan makan malam, dan di malam harinya ketika semuanya sudah siap, dia berkata pada Aladin, "Nak, mungkin pamanmu tidak tahu jalan ke rumah kita ini. Pergilah untuk mencarinya dan bawalah dia jika kau bertemu dengannya."